Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Intan Denevi, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang material issue. Pengeluaran barang atau material dari gudang adalah suatu transaksi pelayanan terhadap permintaan akan kebutuhan barang. Nah, jadi dalam material issue ini kita akan membahas terkait alur permintaan dan penerimaan barang antara warehouse untuk keperluan produksi. Kita akan coba langsung bahas di Odoo-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di apps Odoo dan kita ada di modul inventory. Kita akan mencoba mereview material issue dari salah satu produk yang sudah ada. Kita sini pilih untuk finished good mobil mainan tinggi. Kita klik pilihannya. Dan di sini tabnya ada General Information, Sales, Inventory, dan Accounting. Kita akan mencoba membuka info di modul inventory, dan di sini bisa kita lihat operation route-nya. Saya checklist di sini alur produksi. Kenapa di sini ada pilihan alur produksi? Jadi sebelumnya saat saya membuat perjalanan alur untuk produk material dari ini, saya akan membuat dulu seperti apa keluar masuk material yang akan dilakukan di warehouse. Kita coba lihat dulu diagramnya. Kita pilih semua warehouse yang berkaitan dengan material issue untuk produk ini. Kita overview. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu alur material yang saya buat untuk mobil mainan tinggi ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama dari warehouse yang ada yaitu raw material stock. Jadi misalkan ketika kita akan membuat sebuah work order dari manufacturing order sebelumnya, maka barang harus disiapkan. Maka kita akan melakukan internal transfer dari raw material warehouse ke WIP pre-production. Jadi di warehouse ini kita akan menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi. Misalkan, work ordernya kita akan membuat 5 pieces mobil mainan tinggi. Maka dari raw material stock ini, kita akan menyiapkan 5 set raw material yang diperlukan untuk diproduksi untuk menghasilkan mobil mainan tinggi tadi. Prosesnya yaitu dengan internal transfer. Lalu, setelah produk itu siap di WIP pre-production, maka produk ini akan dimanufacturing di work center. Nah, di sini work center-nya disebutkan berupa virtual location atau production. Jadi ini kita terjemahkan sebagai tempat asli proses manufacturing untuk produk yang akan dibuat. Nah, setelah kita selesai memproduksi yang pertama di work center 1, maka kita akan memindahkan produk yang sudah kita buat, produk setengah jadi yang kita buat ini, ke WIP stoknya dulu. Di WIP stok ini kita menyimpan barang-barang setengah jadi. Lalu, jika ingin dilanjutkan ke work center 2, maka kita lakukan kita akan mengeluarkan material tersebut ke work center lagi. Nah, jadi di sini setelah kita menyelesaikan barang dari work center 1, kita kirim ke WIP stock. Nah, dari WIP stock ini baru kita akan mengirimkannya ke work center 2 untuk dimanufacturing. Setelah selesai dikerjakan di work center 2, maka barang akan dikirim internal transfer ke finished good work center 2. Jadi di work center finished good ini adalah kumpulan barang setengah jadi yang dihasilkan dari work center 2 tadi. Setelah masuk ke work center ini, setelah masuk ke finished good ini, maka barangnya masih harus dimanufacturing sekali lagi di work center 3. Jadi kita akan mengeluarkan barang lagi dari warehouse untuk dimanufacturing ke work center 3 atau final hingga dihasilkan barang finished good. Setelah dihasilkan barang jadi, maka produk akan langsung dipindahkan ke finished good work center 3. Jadi di finished work center 3 ini adalah barang-barang yang selesai diproduksi di warehouse. Jadi di warehouse finished good work center 3 ini dia adalah tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang sudah jadi dan siap untuk di QC.
Misalkan produk jadi yang ditransfer dari Work Center 3 ini selesai, maka akan dilakukan QC atau quality control untuk produk tersebut. Maka jika produk sudah oke dan bisa untuk segera dikirim, kita akan pindahkan material jadi tersebut ke finished good stock, ke warehouse finished good stock. Jadi ketika barang sudah selesai dicek, kita pindahkan dulu barangnya, dipisahkan ke finished good stock untuk dipersiapkan pengiriman. Nah, barulah setelah barangnya oke, kita akan melakukan delivery orders dari warehouse terakhir finished good stock ini ke customer. Begitu alur untuk produk mobil mainan tinggi ini. Jadi di sini kita membicarakan tentang keluar masuknya material dari warehouse ke produksi sampai akhirnya siap dikirimkan ke customer. Untuk membuat alur ini, kita bisa lihat di inventory-nya. Kita lihat tab configuration dan di sini ada route. Nah, dari beberapa route yang ada di sini, sebagian adalah route yang terbuat secara otomatis dari Odoo-nya. Dan untuk produk yang tadi saya membuat alur produksi sendiri. Di sini saya tandai alur produksi. Dan saya membuat perjalanan material dari setiap warehouse yang sebelumnya juga sudah saya buat. Nah, jadi di sini ada action-nya pull from RW stock ke WIP pre-production. Jadi kita akan, kalau kita lihat, kita klik. Nah, di sini ada penjelasannya. Pull from, jadi action-nya adalah ketika produk dibutuhkan di WIP production, misalnya tadi dari manufacturing order-nya memesan, tolong buatkan 5, tolong siapkan raw material untuk membuat 5 pieces mobil mainan, maka kita akan melakukan pemindahan barang atau internal transfer untuk memenuhi permintaan tersebut dan disiapkan di WIP pre-production, seperti itu. Kita akan coba bandingkan dengan yang tadi. Nah, barangkali jelas terlihat di sini ada pull from RW stock ke WIP production. Jadi kita akan melakukan internal transfer dari raw material ke WIP pre-production dengan metode pull from, atau kita akan mempersiapkan barang di WIP pre-production diambil dari warehouse raw material stock. Lalu di sini ada juga pull from lagi dari WIP production ke lokasi produksi, dan ada action push to. Untuk push to ini berarti secara otomatis barang yang tadinya sudah selesai dikerjakan di produksi akan langsung dikirimkan ke WIP stock. Nah, di sini dilihat ada tandanya seperti ini. Jadi ketika produk selesai di manufaktur, maka dia akan secara otomatis push to atau dipindahkan langsung dari lokasi produksi ke warehouse selanjutnya. Begitu seterusnya sampai selesai, dan pada akhirnya produk akan secara otomatis terkirim dari finished good stock ke partner atau customer. Untuk men-tracking material secara lebih detail, maka kita juga bisa mencari trackingnya di Movie Story. Kita akan coba lihat di sini. Nah, di sini ada modul inventory. Kita lihatnya di bagian reporting, dan di sini ada Movie Story. Maka di Movie Story ini kita bisa melihat perjalanan keluar masuk per part atau per material dari mana ke mana dan berakhir di mana. Oke teman-teman, sekian sedikit yang bisa saya jelaskan terkait manufacturing issue. Semoga membantu dan menambah pemahaman teman-teman sekalian. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.